Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for Mercaeo, bab 21 berlutut melamar. Lucia Tong diseret ke dalam mobil oleh Gavin Gu pada akhirnya. Duduk di kursi Bentley yang nyaman, Lucia Tong melihat kepakaian Gavin Gu lagi. Dia tidak tahan untuk mencari izin mengemudi, lalu dia terkejut dan berkata, "Itu terlalu dibesar-besarkan, bukan? Hanya ingin pergi membuat akta nikah, kamu menyewa mobil ini." Gavin Gu mengerutkan dahi, teringat bahwa dia baru saja pulang dan mengendarai mobil lelaki tua itu. Jika dipikir-pikir, jika mengatakan bahwa Bentley ini miliknya, maka identitasnya tidak mudah untuk ditipu, jadi dia mendengus samar-samar. "Mobilmu sudah diperbaiki." Memikirkan akhir dari mobil off-road perak, Lucia Tong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. "Itu karena kamu menjawab panggilan mantan pacarku, mobil ditabrak dan dihancurkan olehnya. Benarkah?" Dia tampak sedikit bangga. Lucia Tong merasa sedikit bersalah. "Bagaimana mobil temanmu? Apakah sudah diperbaiki?" Gavin Gu ragu-ragu sejenak, lalu menghela nafas. "Temanku perfeksionis, menjual mobil itu padaku." "Hah? Tidak ada masalah besar, pas sekali aku juga tidak punya mobil." Dia melirik ke arahnya, "Apa kamu sudah berpikir di mana membeli pakaian?" "Oh, itu, karena kamu mengenakan kemeja putih, aku harus membeli kemeja putih juga." Sudut mulut Gavin Gu melengkung. "Pakaian couple, sangat bagus." Lucia Tong sedikit malu, dia hanya ingin membelinya dengan cepat dan kembali untuk mendaftar. Sekarang punya tujuan, secara alami cepat membeli, awalnya mengira bisa segera kembali, tetapi tidak menduga Gavin Gu memarkir mobil di depan toko perhiasan. Melihat bahwa dia akan keluar dari mobil, Lucia Tong menariknya. "Apa yang kamu lakukan?" Alisnya yang panjang mengerut. "Cincin kawin." Lucia Tong menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, "Tidak perlu." Wajahnya tenggelam, seperti mengatakan jika dia tidak membeli cincin, maka tidak akan menikah. Lucia Tong ingin menangis tanpa air mata, tanpa sadar dia meremas tasnya, membeli cincin membutuhkan biaya besar, bukan? Mengapa ini berbeda dari apa yang dia rencanakan? Gavin Gu sepertinya memamahi pikirannya, terbatuk, dan berkata, "Aku akan membeli cincin itu, bagaimanapun juga aku seorang laki-laki." Tentu saja dia datang untuk membelinya, tapi bagaimanapun itu adalah pernikahan palsu. Lucia Tong bukanlah tipe orang yang suka memanfaatkan orang lain. Jadi dia berkata, "Pokoknya, akan bercerai dalam sebulan, aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu, cincin tidak perlu terlalu mahal, cukup beli perak saja." Gavin Gu berkompromi dengan sangat rela, "Baiklah." Dia memilih set cincin berharga 288 RMB, Lucia Tong memakainya di jari manisnya, yang ternyata sangat indah. Penjual tersebut mengetahui bahwa ini adalah cincin kawin, terus memuji Lucia Tong karena tidak matre dan mampu menjaga keluarga. Setelah keluar dari toko dan menyeberangi alun-alun untuk naik mobil, Gavin Gu tiba-tiba berhenti dan berbalik. Lucia Tong bertanya dengan bingung, "Apa yang kamu lakukan?" Gavin Gu memandangnya dari ketinggian, melamar. Lucia Tong seperti memiliki perasaan yang aneh di dalam hatinya. Dia belum pernah dilamar sebelumnya ketika dia sebesar ini, selain itu, ada orang lewat di alun-alun saat ini, melamar terlalu berlebih-lebihan, bukan? Memikirkan hal ini, Lucia Tong meraih lengan baju Gavin Gu. "Lupakan saja, ada begitu banyak orang di sini, aku akan merasa malu jika kamu berlutut tiba-tiba." Gavin Gu mengangkat alisnya dan tersenyum jahat. "Kamu yang melamarku. Apa?" Lucia Tong tiba-tiba menyingkirkan senyumnya, menatap pria serius di depannya. Gavin Gu tampak lugas dan percaya diri. "Bukankah kamu menganggukku lebih dulu?" Lucia Tong mengangguk dan tidak berdaya. "Bukankah kamu akan menikah denganku?" Lucia Tong mengangguk enggan. Gavin Gu menyerahkan cincin itu padanya. "Jadi, berlututlah dan lamar." Wajah Lucia Tong gelap, dia berkata dengan suara rendah. "Kamu terlalu berlebih-lebihan bukan? Bagaimana seorang wanita bisa melamar seorang pria? Selain itu,
Pernikahan kita tidak asli, jangan membuat masalah. Aku akan mengundang kamu untuk makan malam, bagaimana? Gavin Gu bergeming. Jika tidak melamar, maka aku tidak akan menikah, selamat tinggal. Dia berbalik untuk pergi, hei. Lucia Tong buru-buru menariknya, dia menoleh, cahaya kuat melintas di pupilnya yang berwarna tinta, pada saat itu Lucia Tong merasa seperti masuk jebakan. Tetapi jika dia pergi, di mana dia bisa mencari orang untuk pernikahan palsu? Lucia Tong tanpa sadar melihat ke alun-alun tempat orang-orang datang, menggigit giginya dan berlutut dengan satu kaki. Bab 22 Foto Pernikahan Paling Indah. Lucia Tong membuka kotak brokat cincin itu menghadap Gavin Gu, menahan suaranya dan berkata, "Ro, maaf, siapa namamu?" Wajah Gavin Gu sedikit jelek. Petik 2 titik titik titik. Robert Xia. Robert Xia. Haha. Oke, kalau begitu. Lucia Tong berdeham dan berkata, "Robert Xia, maukah kamu, Hei?" Lucia Tong belum selesai berbicara, langsung ditarik oleh Gavin Gu dari tanah, dia tampak sedikit marah. Lupakan, saat dia mengatakan namanya Robert Xia barusan, Gavin Gu merasa ada yang tidak beres. Tapi segera dia mengerti apa yang salah. Lucia Tong menghela nafas lega, karena pada saat dia berlutut, orang di dekatnya melihat padanya, dia bersembunyi di dalam mobil dengan sangat bersyukur pada saat ini. Dia melirik Gavin Gu, tersenyum dan berkata, "Namamu sangat spesial. Orang tuamu menyukai sejarah dan budaya." Gavin Gu sedikit tidak senang. Nama keluarga ayahku adalah Xia dan nama keluarga ibuku adalah Zhou. Mereka berdua mendiskusikannya, jadi namaku adalah Robert Xia. Hahaha. Lucia Tong tidak bisa menahan tawa. Aku tidak menduga kamu sangat lucu. Gavin Gu berkata dengan wajah hitam. Jangan beritahu orang-orang bahwa nama suamimu adalah Robert Xia. Aku tahu. Lucia Tong mengangguk, pernikahan tersembunyi, aku tahu. Ngomong-ngomong, namaku Lucia Tong. Dia mengulurkan tangannya, melihat tangan Gavin Gu memegang kemudi, ragu-ragu, kemudian menarik tangannya. Gavin Gu tercengang, Lucia Tong. Oh, tidak heran dia memanggilnya Lucia Pei di rumah sakit hari itu dan dia langsung menebak identitasnya. Lucia Tong sedikit tidak nyaman dengan tatapannya. Kamu, kenapa menatapku seperti itu? Tidak ada. Dia membuang muka, menurutku kamu cukup pintar. Pintar. Lucia Tong tercengang, bagaimana dia bisa merasa dirinya pintar hanya dengan melihat namanya. Tapi ini tidak penting. Akhirnya memasuki biro urusan sipil, Lucia Tong dengan kemeja putih dan jeans sederhana. Gavin Gu hanya meninggalkan jas di dalam mobil, sepanjang jalan, keduanya menarik banyak tatapan iri. Staf yang mengambil foto memiliki senyum hangat dari awal hingga akhir. Pengantin wanita tersenyum, hei, lebih dekat, keduanya lebih dekat. Lucia Tong sedikit malu, Gavin Gu langsung merangkulnya, dia secara naluriah ingin membebaskan diri, suaranya menawan dan indah, seperti membawa sedikit amarah, dengan sedikit kasih sayang. Lucia, jangan membuat masalah. Dia berkata Lucia, jangan membuat masalah, berkata dengan begitu alami dan tenang, seolah-olah mereka sudah saling kenal sejak lama, mengenal satu sama lain, saling mengenal. Hati Lucia Tong sedikit ada rasa aneh, telapak tangan besar di pinggangnya hangat dan nyaman, dia melihat wajah profilnya yang menawan, senyum yang memabukkan. Dia tersenyum tanpa sadar. Kaca. Di foto pernikahan dengan dasar merah, Lucia Tong tersenyum cerah dan bersandar di samping Gavin Gu, keduanya terlihat sangat cocok. 109. Panggilan itu berbunyi, Lucia Tong segera berdiri. Ini giliran kita. Seluruh prosedur berjalan dengan sangat cepat, Lucia Tong menoleh setelah menandatangani. Dia terkejut melihat Gavin Gu menundukkan kepalanya dan terlihat sedikit tidak nyaman. Ada apa? Gavin Gu tiba-tiba memegang tangannya. Aku menderita asma, obat di dalam mobil. Wajah Lucia Tong berubah drastis. Asma. Kapan kamu? Dia tiba-tiba teringat sesuatu, dirinya sama sekali tidak tahu tentang dia. Dia tidak punya pilihan selain menghiburnya, tidak apa-apa, bersabarlah, aku akan segera mengambilnya. Dia bergegas keluar saat dia berkata, langkah kakinya menjauh. Staf sedikit khawatir. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Baik, dia sangat baik sekarang.
Gavin Gu tersenyum dan berdiri, mengambil pena, menulis namanya dengan rapi, Gavin Gu. Bersambung. Titik.